Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-13. Langsung saja. Seluas jagat sekecil semut, cintaku padamu. Dan tracrit truth saat bersamamu. Hehe. Pada part kali ini kita diperlihatkan 4 lonceng yang melayang-layang di atas mereka semua. Lalu di sisi Master Dusty, ia pun berkata, senjata magis kerajaan jam perusak jiwa. Apakah kau berpikir orang tua ini takut padamu? Sambil ia mengeluarkan senjatanya yang berbentuk bulan itu. Lalu di sisi pedang besar, ia pun berkata, dasar tua bodoh, kau tahu mengapa kami memilih jam untuk berurusan denganmu? Lalu di sisi gongsi, ia pun berkata, Tuan Dusty, aku tahu apa yang kau pikirkan. Yakinlah, dewa kejahatan kami orang yang bukan tanpa alasan. Haha, bisakah kau menebak apa yang kami inginkan? Haha, sebenarnya itu sederhana. Jika muridmu bisa merusak formasi jam perusak jiwa kami, pisau besar dan aku akan pergi. Haha, tentu saja jika formasi ini tidak bisa dibongkar tepat waktu, jam ini akan menggantung di atas sektemu dan melakukan tugasnya. Di sana Master Dusty pun bergumam, dasar dari kultivasi tertinggi ada di Lirolan yang hanya mengkultivasi dasar dari tingkatan raja. Di lain sisi, anakku, dia hanya mencapai tingkat kaisar baru ini. Untuk menghancurkan senjata magis ini terlalu susah. Lalu di sana Duster pun marah berkata, ayah, jangan khawatir tentang ini, aku akan menghancurkan formasinya. Sambil ia melesat bersama teman-temannya. Dan ia pun berkata lagi, siapa yang mengharapkan kemenangan denganku, majulah. Sambil terlihat Master Dusty berkata, tunggu Duster, jangan pergi. Sambil mereka pun melompat ke arah orang itu. Dan di sana Duster pun berkata lagi, kita ada banyak, mereka tidak bisa menghentikan kita. Sambil terlihat Master Dusty yang berkata, pada akhirnya ini terlalu berlebihan, kau melakukan ini dengan sengaja. Sambil ia menuju ke arah gongsi itu yang melempar-lempar 2 batu di tangannya. Dan ia pun berkata, Master Sekte tidaklah bodoh. Hahaha, tapi apakah kau sungguh berpikir jika kau bisa menghadapi kami berdua? Lalu Master Dusty pun bergumam, jika ini hanya dewa perang, aku setidaknya bisa mengalahkannya. Tetapi tidak dengan master muda ini. Jika aku mulai sekarang, aku akan kalah. Apakah tidak ada cara lain? Mungkin mereka telah menyiapkan perangkap jika kita mencoba kabur. Sambil terlihat mereka semua yang menuju ke arah formasi jam perusak jiwa itu. Dan ia pun berkata, hancurkan formasinya, sekarang. Tapi tiba-tiba di sisi pisau besar ia pun berkata, haha, orang bodoh, gegabah sekali. Sambil ia mengeluarkan aura membara di tangannya. Dan di sana lonceng itu pun mengeluarkan aura membara. Master Dusty pun berkata, Duster, hati-hati. Sambil terlihat bola batu yang dilemparkan oleh gongsi di sana. Lalu Master itu pun terkejut karena bola itu berada di hadapannya. Gongsi berkata, tuanku, diamlah, jangan kau membuatku mengulang perkataan. Jangan mengganggu ya. Sambil terlihat lagi lonceng itu yang mengeluarkan beberapa cahaya. Ternyata cahaya itu pun mengenai murid-murid yang melaju ke arahnya. Lalu Duster pun berkata, kenapa benda ini sangat kuat. Sambil kita diperlihatkan lonceng itu yang berkobar membara akan menyerang ke arah Duster. Lalu Duster pun terkejut, ternyata ia pun terkena sinar dari lonceng itu juga. Dan ia pun terkena di bagian perut sambil ia terjatuh di tanah. Lalu Master Dusty pun berkata, nak, apa kau tidak apa-apa? Sambil ia akan menghampiri anaknya itu. Lalu di sisi pisau besar ia pun berkata, lemah, sangat lemah. Inikah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh murid sekte hati? Sangat memalukan. Sungguh sangat lemah. Sambil terlihat Master Dusty yang menolong anaknya berkata, pisau besar, jika kau berani menyinggungku, maka kesini datanglah dan temui akhirmu. Aku akan membunuhmu dalam satu serangan. Di sana para murid pun berkata, benar, bertarunglah dengan master kami. Lalu di sisi Roland ia pun berkata, Master Sekte, saya di sini untuk menghancurkan formasinya.
Sambil terlihat Gongsi di sana yang terkejut berkata, "Oh, hei, itu Perisia yang agung, lihat!" Sambil ia melihat ke arah Roland itu, dan di sana pisau besar pun tertawa berkata, "Hahaha, kau akan membiarkan gadis kecil ini untuk mengambil kemenangan muridmu? Hahaha, sembunyi di balik belakang wanita." Hahaha. Sambil terlihat seseorang yang berjalan ke arah sana, dan ia pun berkata, "Ya, bagaimana denganku? Ingin menghentikanku?" Ternyata itu adalah Yang Yu, dan di sana Master Dusty pun berkata, "Yang mulia, bukankah Anda minum-minum di istana atau Heineken Mountain Dew?" Di sana pisau besar pun langsung meloncat ke bawah, dan ia pun berkata, "Salam Yang mulia, karena Anda di sini untuk perjamuan, ini tidak ada kaitannya dengan Anda." Tapi Yang Yu di sana pun berkata, "Ya, jika kau bilang beberapa hari yang lalu, tentu saja. Tapi sekarang aku adalah murid di Sekte Hati, jadi aku terikat dengan mereka. Dan ngomong-ngomong, aku adalah kaisar. Kenapa juga harus peduli tentang apa yang kalian berdua pikirkan?" Sambil Master Dusty di sana berkata, "Yang mulia, ini tidak aman. Di bawah jam penghancur jiwa, jiwa kita akan dihancurkan. Meskipun Yang mulia berbakat dan cerdas, ini terlalu berlebihan bagi seseorang yang baru saja memasuki tingkat kaisar." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Setelah minum, ada baiknya berolahraga." Di sana pisau besar pun berkata, "Haha, hentikan ini Yang mulia, aku tidak ingin melukai Anda." Yang Yu pun berkata, "Ayo botak, lakukanlah, jangan menyebalkan dan mengatakannya di depan wajahku. Aku di sini kan? Apa kau takut? Dasar pengecut." Di sana pisau besar pun berkata, Kau brengsek kaisar." Dan di sisi Gongsi, ia pun bergumam, sang kaisar adalah orang yang bodoh. Berada di bawah jam penghancur jiwa akan mengikis jiwamu. Sambil terlihat kaki yang melayang di sana, ternyata itu adalah pisau besar, dan ia pun berkata, "Karena kau ingin merasakan kematian, biarkan aku memberikanmu." Dan di sana terlihat lonceng itu yang bersinar dengan aura membara. Yang Yu pun berkata, "Ya, senjata yang bagus, tapi aku lelah melihatmu di atas. Enyahlah." Sambil terlihat ia yang melompat di sana, dan Yang Yu pun berkata lagi, "Roland, jangan mengganggu. Aku akan mengurus mereka berdua sendiri." Di sana Roland pun berkata, "Berhati-hatilah Yang mulia." Sambil kita diperlihatkan lonceng itu yang mengeluarkan sinar yang sangat banyak dan mengarah ke arah Yang Yu. Yang Yu pun berkata, "Kuda-kuda heroik." Di sana Master Dusty pun bergumam, "Mengapa Yang mulia tidak menggunakan pedang ilahi untuk menghancurkan formasinya?" Sambil terlihat aura membara menyerupai naga yang mengarah ke lonceng itu, dan di sana aura itu adalah milik Yang Yu. Lalu kita diperlihatkan sistem yang berkata, telah menahan serangan terhadap harta karun itu, akan meluncurkan teknik 1000 tangan hantu. Di sana Yang Yu pun berkata, aku tahu itu ada skill meta yang bisa disalahgunakan oleh sistem." Sambil terlihat tangan Yang Yu yang membara itu, lalu kita diperlihatkan aura-aura itu yang diarahkan ke formasi tadi, dan Yang Yu pun turun. Di sana mereka berkata, "Apa? Formasi jam penghancur jiwa sudah tidak ada." Lalu di sisi pisau besar ia pun berkata, "Di mana itu? Di mana formasi jam penghancur jiwaku?" Sambil kita diperlihatkan ia yang melihat ke arah tangannya itu, dan ia pun berkata, Apa yang terjadi? Ini seperti jamnya telah dicuri dariku." Sambil ia bingung di sana, lalu Yang Yu pun berkata, "Berhenti melihat di tanganmu, sialan. Aku tahu kau adalah bajingan. Astaga, kau sangat bodoh." Di sana pisau besar pun berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi." Lalu di sisi Master Dusty ia pun bergumam, "Bukankah itu tangan hantu legendaris? Apakah dia adalah murid dari seni kuno?" By the way, Yang Yu telah menggunakan skill dari Pak Tua Pemabuk yang diwariskan kepadanya, ya Mo. Lalu Gongsi di sana pun berkata, "Hei, itu adalah skill terkenal dari Raja Bajak Laut." Lalu pisau besar pun berkata, "Apa? Trik barusan adalah tangan hantu." Dan ia pun bergumam, "Itulah mengapa senjata magisku tiba-tiba menghilang. Itu dicuri oleh tangan hantunya. Sang kaisar terlalu misterius. Dia cukup ahli." Di sana
pisau besar pun melompat ke bawah. Di sana ia pun di hadapan Yang Yu berkata, "Aku sangat menghormatimu. Kupikir legenda dari tangan hantu telah hilang." Lalu dari belakangnya terdapat Master Dusty yang berkata, "Karena formasinya telah hancur, kau akan menepati janjimu kan?" Sambil pisau besar itu pun melirik ke arahnya dan ia pun berkata, "Berhenti menjadi sangat bangga Pak Tua. Sekte hatimu masih sangat lemah. Kali ini aku kalah dari Yang Mulia, bukan kau." Sambil ia melompat ke atas lagi dan ia pun berkata, "Kami akan pergi sesuai dengan janji kami. Sampai jumpa Dewa Kejahatan. Lain kali kita akan bertanding dan menyelesaikan ini untuk selamanya. Aku harus mendapatkan kehormatanku kembali." Lalu di sana Yang Yu pun berkata, "Apa hubungan orang-orang Dewa Kejahatan dengan sekte hatimu?" Lalu Master Dusty pun berkata, "Ya, masalah ini sekte Dewa Kejahatan setiap beberapa tahun ibu kota akan menjadi tuan rumah bagi kontestan dan pemenangnya akan dinobatkan sebagai sekte terkuat di ibu kota. Beberapa tahun yang lalu si pisau besar itu mengalahkanku dan sejak itu sekte kami berperang satu sama lain." Lalu Yang Yu pun berkata, "Hah? Itu saja? Kenapa dia sangat membencimu?" Master Dusty pun menjawab, "Terima kasih untuk bantuan Anda kali ini, Yang Mulia. Jika bukan karena usaha Anda, semua muridku pasti sudah mati." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Jadi kau tak akan mengatakan padaku alasan yang sebenarnya?" Dan di sana Master Dusty pun menjawab, "Tidak, hanya saja dia suka menyimpan dendam. Omong-omong, ini sudah larut. Mengapa Anda tidak menginap di sini, Yang Mulia?" Lalu Yang Yu pun berkata, "Lupakan, aku sudah melihat kasur yang kupunya. Jika aku tidur di sini, aku akan lumpuh besok. Aku akan pulang saja. Sungguh, kau harus membetulkan tempat ini dulu. Tidak heran kau kalah. Muridmu harus seperti masternya." Di sana Master Dusty pun berkata, "Ya, saya akan pertimbangkannya." Roland, kenapa kau hanya berdiri saja di sana? Temani Yang Mulia." Lalu Roland pun berkata, Baik guru." Sambil ia berjalan di sana, lalu ia pun berkata, "Yang Mulia, baru saja, mengapa Anda bersedia menolong mereka?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Apa maksudmu? Bukankah aku melakukan semua ini untuk melindungimu? Orang-orang ini berharga bagiku, benar kan?" Lalu Roland pun menjawab, "Iya Yang Mulia, apa yang Anda pikirkan tentangku?" Sambil ia malu-malu di sana. Lalu Yang Yu di sana pun terkejut bergumam, "Oh, apa ini? Apakah waktuku akhirnya datang? Ya, malam masih panjang. Ikut dan temani diriku untuk minum anggur monyet. Bagaimana?" Lalu Roland di sana pun berkata, "Lalu setelah itu..." Dan Yang Yu pun bergumam, "Hei, kau menjadi belak-belakan denganku karena aku tidak paham." Dan Yang Yu pun berkata, "Kau tahu, aku masih mabuk. Sepertinya sudah larut. Aku akan pulang dan tidur." Di sana Roland pun berkata, "Baiklah Yang Mulia." Dan Yang Yu meninggalkan Roland di sana sambil berkata, "Jangan terlalu banyak memikirkannya. Aku akan rindu padamu. Kau rindu juga kan?" Di sana Roland pun berkata, "Yang Yu." Sambil Yang Yu tidak mendengarnya dan Roland pun berkata lagi, "Oh, dia sudah pergi." Dan beberapa saat kemudian di pagi harinya, seseorang di sana pun berkata, "Dasar babi, itu trik yang salah. Kau salah melakukannya." Ternyata itu adalah Duster dan ia pun berkata, "Drago, aku sedang melihatmu. Hei Drago, berhenti mengacau." Lalu Drago pun menjawab, "Tapi aku tidak melakukan kesalahan, berhenti menggangguku." Sambil terlihat seseorang murid di sana yang berkata, "Apa kau melihat apa yang terjadi? Master bertengkar dengan anaknya." Lalu temannya pun menjawab, "Mungkin itu karena kejadian jam penghancur jiwa dan dia bertindak memalukan." Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang dikerumuni oleh gadis-gadis. Lalu mereka semua pun terbengong dan di sana ternyata itu adalah Yang Yu yang sedang dikerumuni beberapa gadis. Gadis itu pun berkata, "Wah, Yang Mulia, Anda sangat kuat. Di mana Anda belajar melakukan itu? Yang Mulia, bagaimana cara Anda menjaga rambut Anda tetap halus dan lembut? Tolong ajari saya." Lalu di sisi Duster ia pun berkata, "Sialan, semua perhatian tertuju ke kaisar bajingan itu."
Lalu terlihat Drago di sana yang berkata, "Tuan muda, Anda seharusnya tidak melakukan itu padaku. Aku sangat sakit." Sambil ia ditendang, Daster berkata, "Apa yang kau katakan? Apa kau ingin berakhir menyedihkan jika kau melawanku?" Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang berkata, "Tuan muda Daster, Master memanggil Anda dan yang mulia." Lalu Daster pun berkata, Apa yang kau katakan? Kenapa ayah memanggilku dan kaisar pecundang itu?" Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Master Dusty yang berkata, "Di hari ke-10 kau hanya perlu menyelesaikan satu tugas lagi untuk menyelesaikan uji coba di sana." Duster bersama Yang Yu, dan Yang Yu pun berkata, "Apa tugasnya?" Master Dusty pun menjawab, "Reruntuhan Kaisar Iblis di sisi yang jauh. Iblis dari surga bersembunyi di 3 sisi. Gunung Jiwu memegang harta paling banyak. Dalam 3 hari dapatkan senjata tingkat kaisar dan kau akan lulus." Lalu Yang Yu pun bergumam, "Menteri Chan bilang padaku, jika sisa iblis bersemayam di dalam reruntuhan, mungkin aku bisa mendapatkannya juga. Terlebih area itu telah diperiksa beberapa kali, tidak ada bahaya langsung bagiku. Aku akan langsung masuk dan mendapatkan barangnya di sana." Master Dusty pun berkata, "Yang mulia, kali ini Lee Roland dan anakku menjadi pengawal Anda. Sebagai kepemilikan senjata yang Anda temukan, Anda bisa menyimpannya." "Hei Duster, lindungi Yang mulia, jangan mempermalukan sekte hati kita." Sambil terlihat Duster di sana yang menjawab, "Aku mengerti ayah." Lalu Master Dusty pun berkata lagi, "Baiklah Yang mulia, persiapkan apa yang Anda butuhkan dan berangkatlah besok." Sambil kita diperlihatkan di malam harinya, dan di sana seseorang pun berkata, "Tuan muda." Ternyata itu adalah Drago, dan ia pun berkata, "Mengapa Anda memanggil saya selarut ini?" Lalu Duster di sana pun berkata, "Drago, kau ingat hari ketika ayahmu membawamu kembali ke sekte?" Lalu Drago pun menjawab, "Tentu saja, saya Drago tak akan pernah melupakannya." Di sana Duster pun berkata lagi, "Kalau begitu bantu aku sedikit." Sambil terlihat Drago yang ketakutan berkata, "Tunggu, Anda mencoba untuk membunuh Yang mulia. Jangan lakukan itu Tuan muda." Lalu Duster pun berkata, "Jangan khawatir, kali ini tidak seperti yang dulu. Kita hanya akan memberinya pelajaran kali ini. Jika kau melakukan ini untukku, masalah kita akan selesai." Dan Drago di sana pun menjawab, "Baiklah Tuan muda, saya akan memberinya pelajaran dan membuatnya pergi." Di sana Duster pun berkata, "Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Inilah mengapa kau adalah saudaraku." Sambil terlihat Drago di sana yang tersenyum ketakutan, dan di sisi Duster ia pun berkata, "Selama kau mendengarkanku, cepat atau lambat aku akan mencapai tingkat kekuasaan dan kau akan menjadi tetua sekte ini." Lalu Drago pun menjawab, terima kasih Tuan muda." Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan gunung di sana, dan di area itu terdapat Duster, Lee Roland, Yang Yu, dan Drago. Roland pun berkata, "Yang mulia, reruntuhannya ada di depan kita." Sambil terlihat pintu besar di sana. Lalu Yang Yu pun berkata, "Oh, apa ini? Menurut tulisan di sini, ini adalah kuburan. Apa kau menyuruhku menjarah makam dan mencuri hartanya?" Di sana Roland pun berkata, "Ya, itu benar Yang mulia." Tapi Duster di sana pun berkata, "Aku tidak masalah menjadi penjara makam. Pada awalnya kami benar-benar tidak ingin melakukannya, tapi banyak senjata magis tersembunyi di dalam. Kau tahu maksudku ketika masuk ke dalam sana." Dan di sana Yang Yu pun menuju ke arah pintu itu sambil berkata, "Sebagai kaisar berbincang kepada mantan kaisar, apakah ini menjadi takdirmu? Kau bahkan tidak bisa beristirahat ketika kau mati. Menjadi kaisar sangat menyebalkan." Sambil ia dipandangi Duster dari belakang. Lalu mereka semua pun berada di depan pintu sana, dan Roland pun berkata, "Yang mulia, ayo." Sambil ia maju di depan pintu itu. Lalu Yang Yu pun berkata, "Cukup mewah. Di dalam sini cukup bagus. Kau pasti sudah familiar di sekitar sini. Jadi di mana ruang harta karun itu?" Sambil ia bertanya kepada Duster. Duster pun menjawab, "Itu cukup dekat. Berjalan saja ke depan, aku akan tunjukkan." Sambil mereka memasuki kuburan itu, dan tiba-tiba terlihat kaki yang berhenti di sana. Lalu kita diperlihatkan Drago di sana yang terkejut, dan ternyata
ia pun menginjak sebuah jebakan dan di sana terdapat beberapa panah yang mengarah ke arah mereka. Dan di sana Yang Yu pun dapat menghindari panah-panah itu sambil berkata, "Hah, ini jebakan." Lalu Roland dari belakang pun berkata, "Yang Mulia, apa Anda tidak apa-apa?" Sambil terlihat Yang Yu yang melesat ke arah mereka. Dan di sana panah-panah itu pun menancap di dinding. Yang Yu pun bergumam, apakah panahnya sedikit beracun?" Dan di sana Duster pun berkata, "Drago, kau bodoh, apa kau menginjak jebakan itu seperti terakhir kali lagi?" Drago pun menjawab, "Maaf, kurasa aku lupa memberitahu Yang Mulia tentang ini." Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Apa yang terjadi di sini? Kupikir kau mengatakan itu tidak berbahaya." Di sana Drago pun menjawab, "Kupikir sekte akan menonaktifkan semua jebakannya sekarang, Yang Mulia." Dan di sana Duster pun berkata, "Haha, Yang Mulia, ini tidak akan terjadi lagi. Sebagian besar jebakan ini sudah kami musnahkan. Aku tahu sisa jebakan yang tidak bisa dimusnahkan. Baiklah, ikuti saja aku dan aku akan menuntun Anda ke ruang harta karun." Di sana Roland pun berkata, "Yang Mulia, hati-hati terhadap Duster. Aku tidak pernah percaya padanya." Yang Yu pun menjawab, "Oh, jangan khawatir. Trik apapun yang dia punya, aku hanya akan menghancurkannya berkeping-keping." Sambil kita diperlihatkan pintu batu di sana. Dan dari depan pintu Duster pun berkata, "Ini dia ruang harta karun." Lalu Yang Yu pun berkata, "Jadi bagaimana kita bisa membuka pintu ini?" Duster pun menjawab, "Yang Mulia, jangan khawatir. Meskipun ini adalah makam Kaisar Wu sebelumnya, sebagian besar mekaniknya mudah untuk ditangkal pencuri. Drago, ini giliranmu untuk menunjukkan kekuatanmu sekarang. Angkat pintunya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan?" Di sana Drago pun berkata, "Baik, Tuan Muda." Sambil terlihat tangan Drago yang mengangkat pintu batu besar itu. Di sana Drago pun dapat mengangkat pintu itu dan ia pun berkata, "Ini dia." Sambil terlihat pintu itu yang dapat diangkat oleh Drago hingga sampai di atas kepalanya. Tapi tiba-tiba Duster di sana pun tersenyum sambil berkata, "Hahaha, kalian semua sekarang akan masuk." Sambil ia mendorong mereka bertiga memasuki makam itu. Dan di sana Duster pun berkata, "Tetap di dalam kalian bertiga." Sambil terlihat pintu itu yang tertutup lagi. Lalu Yang Yu pun berkata, "Duster, kau anjing sialan. Hei, biarkan kami keluar dari sini. Hei Drago, cepat angkat pintu ini lagi." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang terkejut melihat ke arah sesuatu. Drago pun berkata, Yang Mulia, lihat." Sambil kita diperlihatkan ular besar yang melingkar di sana dengan dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak manusia. Dan ular itu pun tertidur. Yang Yu pun berkata, "Kenapa ada ular Dragoniar War di sini?" Lalu Drago pun berkata, "Itu bukan sembarang ular Dragoniar War, Yang Mulia. Ular Dragoniar War hitam ini dulunya adalah master hewan kejam milik Kaisar Wu. Setelah Kaisar Wu jatuh ditinggal untuk melindungi makam, maka ular itu menunggui makam ini. Yang Mulia, saudaraku Duster hanya memintaku untuk menakuti Anda. Percayalah, aku akan membawa Anda keluar dari sini." Dan bersambung.